Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Akan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang keadilan dan kejujuran. Anak-anak, akar dari sebuah permasalahan dari perilaku tidak jujur dan tidak adil adalah keinginan dan keserakahan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan itu memberikan sesuatu kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Sedangkan kejujuran adalah berkata dan bertindak apa adanya. Kita akan melihat keadilan dan kejujuran ini dalam pandangan kitab suci. Keadilan berdasarkan kitab suci kita akan melihat dari Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Matius bab 5 ayat 33 sampai 37 itu berisi tentang hukum Taurat. Di dalam Injil Matius itu dikatakan jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Janganlah sekali-kali bersumpah demi langit, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Anak-anak, Yesus mengajarkan bahwa kejujuran adalah sikap hati yang tegas. Jujur adalah mengatakan sesuai dengan sebenarnya. Jika iya, katakanlah iya. Dan jika tidak, katakan tidak. Jangan iya kalau dikatakan tidak, atau jangan tidak dikatakan iya. Jadi kalau jujur itu sesuai dengan yang kalian alami atau yang terjadi. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dengan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur seperti dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Kita akan saksikan bersama video perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Suatu peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi sekali keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah menemukannya, dia menyepakati bahwa upahnya 1 dinar sehari untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya di situ ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu tuan tanah itu berkata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Nah, lalu pekerja itu pun pergi. Lalu kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, pemilik kebun anggur itu pergi lagi dan berbuat seperti tadi. Lalu kira-kira jam 5 sore, ia keluar lagi dan ia menemukan orang lain lagi.
Lalu kata pemilik anggur itu kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami, Tuan." Lalu kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Nah, ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandor kebunnya, "Panggillah sekalian pekerja itu semuanya dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Lalu datanglah mereka, mulai dari yang bekerja kira-kira pukul 5 sore sampai yang pagi. Dan mereka semua masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pagi-pagi sekali. Mereka pikir mereka akan mendapatkan upah yang lebih besar. Tapi mereka heran, ternyata mereka hanya menerima 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka pun bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya demikian, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari, yang bekerja berat, menanggung panas matahari. Kenapa upahnya sama?" Tetapi tuan tanah itu menjawab kepada mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati?" Nah, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Matius bab 20 ayat
perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur tadi sebenarnya menggambarkan tuan tanah itu adalah Allah, sedangkan para penggarap kebun anggur adalah orang-orang Israel, lebih tepatnya para pemimpin agama seperti orang-orang Farisi. Bisa dilihat dalam Injil Matius bab 21 ayat 45. Allah berulang kali mengirimkan utusannya, nabi-nabi, kepada orang-orang Israel dengan harapan mereka akan bertobat. Namun orang-orang Israel tidak mendengarkan mereka, bahkan membunuh nabi-nabi tersebut. Akhirnya Allah mengirimkan sang anak yang dikasihi, yaitu Yesus. Tadi kalian sama-sama telah mendengarkan Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Menurut Matius, keadilan adalah sikap memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah wujud dari kebaikan dan cinta. Keadilan yang hendak ditekankan oleh Yesus adalah keadilan sebagai wujud kebaikan dan kasih Allah. Keadilan bukan hanya berarti keseimbangan, tetapi lebih jauh dari itu, keadilan terkait dengan kesanggupan setiap pribadi. Keadilan merupakan dua nilai kehidupan yang saling berhubungan erat. Orang yang dikatakan adil, orang bisa dikatakan adil bila ia jujur. Orang jujur biasanya memperlakukan orang lain secara adil. Penyebab orang berlaku tidak jujur atau tidak adil adalah karena keinginan atau egoisme yang sangat kuat dalam diri sendiri. Yesus menghendaki kita untuk jujur, karena sikap jujur selain sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran. Sikap jujur juga berguna untuk membangun sendi-sendi kepercayaan di dalam kehidupan. Akibat ketidakadilan adalah penderitaan bagi orang lain. Jadi kalau kita tidak adil, maka akan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Terbukti dalam sejarah bangsa Israel menunjukkan bahwa akibat dari perilaku tidak jujur dan tidak adil, akibatnya menyengsarakan rakyat sehingga rakyat Israel sampai kepada pembuangan hidup menderita. Nah, anak-anak, bagaimana contoh sikap dan perilaku jujur di lingkungan sekolah misalnya? Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk sekolah. Jadi kalau terlambat ya, katakan alasannya, misalnya karena kesiangan, bangun kesiangan, ya bangun kesiangan. Bukan mencari-cari alasan yang tidak sesuai. Membayar jumlah uang sesuai dengan yang dibeli, misalnya saat jajan di kantin. Apa yang dibeli ya dibayar sesuai dengan harganya. Mengembalikan kelebihan uang kembalian saat jajan. Kalau misalnya membeli lalu kelebihan, maka si penjual memberikan kembalian yang berlebih, kembalikan. Menepati janji dengan teman. Jadi kita berjanji dengan teman bahwa kita akan mengerjakan tugas bersama-sama, ya kerjakan tugas bersama-sama. Menepati janji, akan memberikan sesuatu, ya ditepati janjinya, memberikan sesuatu. Tidak mencontek saat ulangan. Nah, jujur, saat ini kita pembelajarannya secara online, jarak jauh, guru tidak bisa melihat. Namun kalian mengerjakan itu dengan jujur, bukan dengan membuka ringkasan atau membuka contekan. Bagaimana contoh sikap adil? Misalnya berteman dengan semua siswa tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, ataupun kondisi ekonominya. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu dari suku Batak, entah itu dari suku Sunda, entah itu agamanya Katolik atau Islam, ya. Jadi kita mau berteman dengan semua siswa. Apabila ada teman yang berselisih, maka kita hendaknya berpihak pada kebenaran. Jangan berpihak pada teman dekatnya saja, tetapi berpihak kepada teman kita yang memang benar. Lalu mengerjakan tugas piket di kelas sebaik mungkin. Misalnya saja
kalian sudah mulai masuk mengerjakan tugas piket di kelas dengan baik. Nah, itu anak-anak contoh perilaku jujur dan sikap adil yang bisa kalian lakukan. Kalian juga bisa melakukan sikap dan perilaku jujur di rumah, di manapun kalian berada. Nah, hari ini kita diingatkan untuk selalu berperilaku jujur dan bersikap adil. Marilah kita lakukan anak-anak dari sekarang. Cobalah kalian. Marilah kita mencoba. Sikap adil dan jujur kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat melanjutkan tugas-tugas kalian. Sampai jumpa dengan pembelajaran berikutnya dan terima kasih.